masyarakat profesi keselamatan kebakaran Indonesia berkolaborasi dengan APK 3L, disponsori dan didukung oleh Humanitarian Forum Indonesia dan Wahana Visi. Bagaimana upaya pencegahan sebenarnya. Jadi kita berharap namanya itu keselamatan kebakaran adalah upaya untuk melakukan pencegahan. Jadi tidak melakukan pemadaman, tapi bagaimana kita memberikan edukasi kepada semua peserta yang hari ini hadir 30 untuk mendahulukan upaya-upaya pencegahan di awal. Jadi bagaimana mengidentifikasi bahaya, potensi-potensi bahaya kebakaran ada di area mana saja. Kemudian mereka akan menilai resikonya yang ada di tempat kerjanya. Kemudian mereka menilai juga terkait sistem proteksi yang sudah dimiliki, yang termasuk adalah proteksi aktif dan pasif, jalur evakuasi yang mereka miliki apakah sudah layak, sudah sesuai dengan regulasi maupun dengan referensi-referensi yang ada baik di Indonesia, SNI maupun di luar dengan MFPA-nya. Jadi kita hanya mengedukasi supaya seluruh peserta ini terbuka wawasannya. Karena sampai saat ini memang sangat kecil, banyak karena biaya cukup tinggi ya pelatihan-pelatihan itu. Akhirnya dengan adanya dukungan dari Humanitarian, dari Wahana Visi dan APK 3L, kami dari MPK 2I dari Masyarakat Profesi Keselamatan Kebakaran hanya memberikan sebuah masukan bagaimana polanya agar lebih mudah. Nah, kita harapkan nanti sepulang dari sini teman-teman sudah bisa membuat sebuah rencana kerja, sebuah identifikasi bahaya, kemudian mereka melakukan perbaikan pengendaliannya untuk melakukan pencegahan. Jadi nanti sudah kita siapkan format laporannya, sudah kita siapkan checklistnya. Jadi nanti bisa kita ketahui sampai sejauh mana kemampuan dari perusahaan mereka dari sisi kehandalan bangunan dan gedungnya. Nah, kita berharap kita bisa mencegah bahaya kebakaran, kita menurunkan kebakaran khususnya di Tangerang Kabupaten ya Bu. Jadi kita juga dapat menjaga terkait dengan ketahanan ketenaga kerjaannya. Karena apabila pabrik sudah terbakar, dua kemungkinan yaitu asetnya yang rusak atau ada korban jiwa. Dan yang tidak kita harapkan adalah karyawan malah kehilangan pekerjaan. Itu yang sangat kita dorong supaya kegiatan ini memberikan hasil yang positif dan menjadi percontohan untuk beberapa daerah, kota, kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, itu mungkin bagian yang saya sampaikan karena melihat data-data dari 2 tahun terakhir. Jadi kami berharap ini tidak terjadi karena saya seringkali juga mengumpulkan data. Tangerang sudah ketiga, kejadian kedua ya. Kasus yang pertama korban jiwa di Kosambi, kemudian kasus korban jiwa yang ada di lapas. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi supaya kita bisa jaga lebih baik lagi dan menjadi Indonesia lebih maju dan memiliki ketangguhan yang lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa sih Bu? Oh jadi saya dari atas nama Ketua Asosiasi Praktisi Keselamatan Kesehatan Kerja Tangerang Raya mengadakan workshop pembuatan indikator bahaya kebakaran di lembaga usaha, di mana kegiatan ini disponsori oleh WPI dan HFI yang ada di sebelah saya. Beliau manajer proyeknya dari Sinergi ya Bu ya. Betul. Jadi kami ini mengadakan indikator untuk ketangguhan bencana kebakaran itu ada 3 tahap nantinya. Jadi sekarang tahap workshop. Setelah 3 hari ini kita workshop, maka akan dibuatkan indikator itu, akan kita uji cobakan, akan kita uji petik ke perusahaan-perusahaan yang sudah kita tunjuk. Kemudian nanti setelah uji petik itu akan kita evaluasi kembali. Apakah indikator bahaya kebakaran itu pas atau memenuhi kriteria atau memang harus bisa diaplikasikan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tangerang terutama dan umumnya di seluruh Indonesia. Karena Kabupaten Tangerang ini untuk percontohan dari proyek ini. Kalau pencegahannya seperti apa Bu? Pencegahannya, jadi pencegahannya itu nanti akan kita asesmen alat proteksi apa aja harus kita sediakan di perusahaan itu. Bagaimana perusahaan itu bisa mengendalikan bahaya kebakaran. Misalkan dari hidrannya yang bagus, dari aparnya yang sesuai dengan standar. Kita pun kalau pasang hidran atau apar itu
ada regulasinya, tidak sembarangan asal pasang. Misalkan pasang aja enggak, itu ada regulasinya, berapa tingginya, yang harus berapa kilo, jenis-jenis apa juga banyak macamnya. Siap. Kalau presentasi untuk di Kabupaten Tangerang itu tadi saya dapat dari Padawang lebih dari 40 kebakaran. Dari Januari sampai Agustus itu udah 40%. 40 kebakaran, sorry, 40 kebakaran. 40 kasus ya. Berarti tinggi banget ya. Iya. Makanya dari situ kita konsen. Sehubungan dengan adanya sponsor dari NGO Wahana Visi dan HFI, makanya bisa terselenggara workshop ini. Kalau mungkin asosiasi kami untuk biaya sendiri mungkin tidak nyampe di situ, tapi karena ada sponsor, akhirnya workshop ini bisa terselenggara. Berkat dukungan dari Wahana Visi Indonesia dan Humanitarian Forum Indonesia. Bu. Yang itunya dari USAID ya Bu ya. Itu di belakang ada sponsornya semuanya. Iya. Bu, itu Ada kan lagi? terjadinya kebakaran itu dugaannya apa sih, Bu? Apanya? Terjadinya banyak kebakaran di Tangerang. Banyak. Penyebabnya bisa manusia, bisa dari mesin, ya kan? Atau overheat kepanasan. Bisa juga misalkan dari kesengajaan tadi yang disebutin dari sama Padawang. Jadi terjadi kebakaran itu ada 3 ya Padawang ya. Nanti mungkin kalau untuk kebakaran akan diterangkan oleh ahlinya. Kalau saya kan ketua asosiasi, jadi secara global akan menerangkan bagaimana komunitas kami ini bergerak gitu. Tapi kalau untuk yang expert di bidang kebakaran nanti biar Padawang yang menerangkan. Betul nggak Bu? Terus Bu, apa program yang sudah disiapkan untuk sosialisasi kebakaran ini? Jadi nanti pulang dari sini, teman-teman kita yang 30 orang ini, mereka akan mensosialisasikan ke perusahaannya masing-masing. Kemudian kita akan mengadakan uji petik, Mas. Uji petik itu apa? Jadi kita nanti akan membawa indikator atau checklist. Kita masuk ke perusahaan itu, kita lihat di checklist itu mereka sudah memenuhi atau tidak. Kalau belum memenuhi nanti kita evaluasi ulang. Dan di situ ada nilainya nanti dari skornya itu dari 0 sampai dengan 100. Ya Mas Indra ya. Nanti skornya itu akan kita jumlahkan, kalau dia total nilainya 1000 berarti dia excellent paling bagus. Tapi kalau kurang dari 500 nanti akan kita evaluasi kembali. Karena tidak semua perusahaan mampu mengadakan proteksi kebakaran dengan baik. Bukan dengan lengkap ya, dengan baik. Karena gini, bukan berarti mahal terus itu memenuhi. Jadi tetap harus sesuai regulasi, Mas. Tidak asal pasang. Jadi yang pasangnya yang expert. Ya seperti kita ini di Asosiasi Praktisi Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Tangerang Raya, dan termasuk dari MPK 2I. Sudah berapa banyak Bu perusahaan-perusahaan yang sudah dikunjungi dan disosialisasikan? Kalau untuk saat ini baru 30, karena kita tidak bisa sekaligus satu waktu, kedua biaya, ketiga personalnya juga kan semua kerja ya, tidak bisa kita 3 hari memanggil orang untuk ikutan training, mereka juga kan pekerja. Jadi kita harus sesuaikan dengan ketersediaan dari member saya yang kira-kira yang bisa ikut berapa orang, dan malam ini alhamdulillah ada 30 orang. Ibu, tadi kan disampaikan bahwa kebakaran pernah terjadi di Tangerang. Itu ada kelemahan proteksi banyak di Tangerang. Banyak faktor sih Pak. Bisa juga dari memang kelemahan proteksinya, bisa juga dia tidak melaporkan ke biasanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, BPBD itu kan yang bertanggung jawab untuk proteksi kebakaran. Biasanya kalau di Kabupaten Tangerang itu ada namanya stiker Pak. Jadi nanti diperiksa sesuai enggak. Jadi kalau rata-rata sih biasanya kena kebakaran yang mereka belum bayar retribusi sih biasanya. Ada stiker sih kalau di Kabupaten Tangerang ya. Kalau di kabupaten yang lain atau di kota lain kita nggak tahu. Tapi kalau di Tangerang kita ada retribusi sih. Jadi pengecekan oleh BPBD atau tim damkar Kabupaten Tangerang. Ada indikasi nggak lemahnya pengawasan pemerintah? Kalau untuk lemahnya itu kita tidak bisa menyebutkan itu karena itu bukan kapasitas saya untuk menilai itu ya. Jadi nanti dari 30 perusahaan itu Bu, dari 30 perusahaan, sampai lupa ya. Dari 30 perusahaan itu hanya Tangerang Raya atau sudah Jabodetabek? yang Tangerang Raya aja. Iya. menasional. Nah, setelah nanti Tangerang Raya ini udah jadi, indikatornya sudah kita aplikasikan bagus, hasil evaluasinya bagus, baru akan kita menjadi berkembang ke kota lain, misalkan ke Banten atau ke DKI Jakarta, dan harapan kita ini bisa menjadi peraturan bupati. Jadi si indikator ini nanti akan disahkan, akan dibakukan menjadi peraturan bupati sehingga semua perusahaan bisa mengikuti. Dan standar itu bisa diaplikasikan di semua perusahaan, baik itu manufaktur, gedung tinggi, pusat perbelanjaan, ataupun pabrik-pabrik kimia. Karena kalau di Tangerang, kalau saya lihat kebakaran itu kebanyakan sih, maaf ya, pabrik kimia, karena mudah terbakar. Seperti itu. Sejauh ini komunikasi dengan pemerintah seperti apa, Bu?
komunikasi karena kami ini kan sebagai asosiasi ya, sebagai pemerhati komunitas. Jadi sih kita sekarang sedang membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah. Cuma karena kita ini baru dilegalkan dan baru punya payung hukum, sehingga program kami ke depannya kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti BPBD, kemudian ketenaga di Sinaker, PTD ya bidangnya PTD di Sinaker Kabupaten, atau bisa juga ke provinsi. Kalau terjadi kelalaian Bu, ada perusahaan yang akibat kebakaran, langkah dari Apetigalis ini seperti apa nanti? Kita hanya memberikan masukan aja, edukasi betul. Dan di Sinaker pun bisanya hanya memberikan pembinaan ya. Kita tidak ada punishment. Jadi kalaupun ada nanti paling kita reward. Nah, indikator ini nanti misalkan kita terapkan di perusahaan-perusahaan, nanti BPBD akan memberikan reward perusahaan mana yang bisa melaksanakan indikator ini dengan baik. Nanti ada nilainya. Itu tujuan kita ke depannya. Jadi kita memberikannya bukan punishment tapi reward. Karena orang akan lebih terpanggil oleh reward daripada dengan punishment. Sampaikan sama Mbak Yanti adalah salah satu bentuk dari kegiatan program sinergi, yaitu program penguatan untuk kapasitas masyarakat, perusahaan sama pemerintah. Nah, ini kolaborasi antara Wahana Misi Indonesia sama HFI untuk penguatan kapasitas lembaga usaha. Karena konsep penanggulangan bencana di Indonesia itu kan menurut BNPB cover pentahelix ya. Nah, ini adalah salah satu penguatan untuk lembaga usaha. Nah, tapi selain penguatan untuk lembaga usaha, kita juga mendorong kolaborasi lembaga usaha dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Jadi ini nanti programnya terintegrasi antara perusahaan terus lembaga keagamaan, karena sesuai dengan konsep latar belakang HFI sebagai sebuah forum lembaga kemanusiaan di Indonesia yang berbasis antar agama, sehingga itu ada 6 lembaga agama yang kita libatkan dalam proyek sinergi, mulai dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Matakin, itu kita libatkan semuanya. Nah, untuk penguatan lembaga agama, kita membuat buku panduan kesiapsiagaan tempat ibadah. Jadi ini program yang yang terintegrasi ya, sehingga nanti kita praktekkan besok kita akan melakukan simulasi untuk di masyarakat sama di perusahaan, sehingga ini simultan ya antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah itu bisa kolaborasi untuk kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia. Nah, kenapa kita di sini fokus tentang indikator untuk ketangguhan kebakaran? Karena pengalaman kita bahwa kebakaran itu yang masih bisa kita kendalikan. Kalau misalnya banjir itu jadi bencana karena ini ya dipengaruhi alam ya, tapi kalau kebakaran sejauh ini adalah faktor manusianya bisa punya pengaruh untuk melakukan mitigasi, sehingga ini kita dorong akan jadi cikal bakal untuk pengembangan kesiapsiagaan di tempat perusahaan untuk di Indonesia. Jadi ini jadi salah satu pilot project. Karena kita coba untuk koordinasi dengan lembaga usaha di tingkat nasional dengan forum perusahaan tangguh bencana, itu kita masih belum ketemu titik temu untuk teknisnya. Nah, kita senang banget nih dengan APK 3L di Tangerang Raya ini, kita bisa bersinergi untuk ini sehingga lebih konkret gitu. Kita dorong jadi suatu kebijakan yang bisa jadi kebijakan untuk semua perusahaan. Jadi tidak hanya anggota APK 3L yang akan mendapatkan manfaat, tapi harapannya lebih banyak lagi perusahaan yang bisa mendapatkan manfaat ini, dan ini kita bisa dorong ke BNPB untuk jadi rujukan pengembangan kebijakan yang sama di tempat lain. Karena untuk di Indonesia kayaknya untuk masalah penanggulangan kebencanaan di perusahaan itu memang masih jadi ranah tanggung jawabnya perusahaan. Nah, ini akan jadi tanggung jawab bersama, karena tidak ada perusahaan yang terbakar kalau misalnya itu akan berdampak ke masyarakat sekitar sama orang yang kerja di situ, dan itu akan berefek kemana-mana, sehingga harapannya ketangguhan perusahaan itu akan memberikan support ke ketangguhan Indonesia secara keseluruhan, karena ekonomi Indonesia kan juga ditopang oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Terima kasih.